Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembacaan kitab ini sebagai salah satu usaha kita untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap mudah-mudahan ilmu tersebut disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah sehingga terwujud menjadi amal yang saleh. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan aktivitas kita dalam belajar ilmu agama ini sebagai satu kebaikan yang kelak akan kita raih keutamaan yang besar yang Allah dan Rasulnya janjikan bagi para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Ithaful Qari bit Ta'liqat ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kita sekarang sampai pada poin yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullah, Al-Imam Al-Barbahari penyusun kitab Syarhus Sunnah mengatakan, wal imanu bir ru'yati yaumal qiyamah, beriman kepada ru'yah, yaitu maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yarawnallaha azza wa jalla bi a'yuni ru'usihim, mereka yaitu orang-orang yang beriman melihat Allah azza wa jalla bi a'yuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Maknanya adalah dengan penglihatan langsung, bukan penglihatan yang bersifat maknawi atau penglihatan batin, benar-benar melihat. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghisap orang-orang beriman bila hajibin, dengan tanpa adanya tirai yang menghalangi, wala turjuman, dan tidak pula ada penerjemahnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa min masailil aqidatil muhimmatil azimah, di antara permasalahan akidah yang sangat penting dan agung adalah itsbatu annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamati ayanan bi absarihim, yaitu menetapkan bahwasanya orang-orang beriman mereka kelak akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Ayanan bi absarihim, ini yang paling penting untuk kita garis bawahi, karena ada sebagian kelompok yang meniadakan melihat Allah. Ada kelompok yang lain menetapkan melihat Allah tapi dengan penglihatan yang bersifat kiasan atau maknawi, atau berkenaan dengan penglihatan batin. Iyanan bi absarihim maknanya adalah melihat secara langsung dengan mata, mata kepala. Kama yarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat bulan pada malam purnama. Dalam hadis itu Nabi mengatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala itu kelak akan dilihat oleh orang-orang beriman kama yarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian itu melihat bulan di keadaan purnamanya. La tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Jadi kalimat kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, ini berkaitan dengan kaifiyat melihatnya, bukan berkaitan dengan keserupaan Allah ketika menampakkan diri di hadapan orang-orang beriman itu seperti bulan purnama, bukan. Tapi maksudnya adalah kaifiyat dalam melihatnya. Oleh karena itu Nabi menambahkan kalimatnya dalam hadisnya itu, la tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, gak akan berdesak-desakan. Nah begitu.
Wa kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab, ya, dan sebagaimana ya orang-orang beriman atau manusia itu melihat matahari ya tanpa terhalangi oleh awan. Kama jaa fil ahaditsis sahihah, sebagaimana datang di dalam hadis-hadis yang sahih, allati tawatarat fi itsbati ru'yatil mu'minina li rabbihim, yang mana hadis-hadis tersebut adalah mutawatir dalam menetapkan ya ru'yatul mu'minina li rabbihim, penglihatan orang-orang beriman ya kepada Rabb mereka. Jadi mutawatir di sini wallahu a'lam ya, ini menunjukkan mutawatir yang wallahu a'lam apakah bersifat maknawi ataukah mutawatir secara lafzi. Tapi yang saya ketahui wallahu a'lam adalah mutawatir secara maknawi ya, dan banyak sekali akidah itu dibangun di atas mutawatir maknawi ini ya. Meskipun kemudian ada segolongan kelompok manusia itu mempermasalahkan beberapa unsur-unsur akidah itu kalau didapati dari sumber yang ahad ya, dari sumber yang tidak mutawatir. Apa sih mutawatir itu? Mutawatir itu diriwayatkan hadis-hadisnya itu dari banyak manusia pada tiap-tiap tingkatan tobakotnya, tingkatan periwayatannya, nah gitu. Yang saya ingat ada 10 orang atau lebih itu sudah masuk mutawatir setiap tingkatannya, mulai dari sahabat, kemudian terus tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada para ulama yang mengeluarkan hadis-hadis itu dalam kitab-kitab mereka ya. Itu harus 10 atau lebih, itu akan menjadi mutawatir. Itu mutawatir yang bersifat lafzi ya, jika lafadz hadisnya itu diriwayatkan dengan jalan yang sekian. Tapi ada mutawatir itu sifatnya maknawi, sifatnya maknawi. Maksudnya maknawi itu apa? Mutawatir itu dikarenakan apa? Banyaknya riwayat-riwayat yang menceritakan tentang hal itu. Meskipun riwayat-riwayatnya itu sebagian mungkin secara lafadz mutawatir, sebagian yang lain itu apa? Keadaannya adalah bersifat ahad. Ahad itu kurang dari 10 orang ya, pada tiap-tiap tingkatannya ya. Artinya diriwayatkan banyak orang sama sedikit orang gitu ya, gampangannya seperti itu. Nah sehingga ya kebanyakan dari pembahasan mengenai akidah itu ditetapkan melalui riwayat-riwayat yang mutawatir secara maknawi ya, seperti contoh berkenaan dengan nikmat dan azab kubur misalnya, atau peristiwa yang terjadi di alam kubur, itu banyak dibangun di atas dalil-dalil yang mutawatir secara maknawi ya. Wa qad saqal Imam Ibnul Qayyim fi Hadil Arwah al-ahadits al-waridah fi hadza ya. Al-Imam Ibnul Qayyim telah menyebutkan dalam kitab beliau Hadil Arwah ila biladil afrah beberapa hadis-hadis yang bersumber dari Nabi SAW tentang hal ini. Wa tawassa'a fi dzalika bi asanidiha, dan beliau memperluas penyebutan hadis-hadis tersebut dengan menyebutkan sanad-sanadnya. Wa hiya mutawatiratun fi itsbati anna al-mu'minina yarawna rabbahum 'ayyanan bi absarihim, yang mana hadis-hadis tersebut adalah mutawatir di dalam menetapkan keyakinan bahwa orang-orang beriman itu kelak melihat Tuhan mereka dengan mata kepala mereka. Nah ini sehingga menjadi apa? Pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ditetapkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kelak orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya penghalang ya, dengan kedua mata yang ada di kepala mereka, bukan pandangan yang bersifat maknawi. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh Syekh kelompok yang menyelisihi dari Ahlus Sunnah tentang keyakinan ini. Dan kemudian disebutkan oleh Syekh berkenaan dengan hujjah, argumentasi dari orang-orang yang menyelisihi akidah ini dan kemudian bantahannya.
Wa khalafa fi dzalika ahlud dhalal min al-firaqid dhalati kal Mu'tazilah wa man dhahaba madhhabahum. Dan dalam perkara ini ahlud dhalal, orang-orang yang tersesat dari kalangan kelompok-kelompok yang tersesat ini menyelisihi pokok akidah ini, seperti Mu'tazilah dan yang semadhab dengan mereka. Dikatakan yang semadhab dengan mereka ini karena penyimpangan mengenai melihat Allah ini itu bukan hanya dari Mu'tazilah saja, tapi juga ada di beberapa kelompok yang lain seperti Khawarij, Jahmiyah, Syiah Imamiyah. Ini juga mereka menyelisihi akidah Ahlussunnah ini. Akan tetapi yang paling menonjol dan paling tampak penyelisihannya terhadap Ahlussunnah tentang poin ini itu adalah dari kalangan Mu'tazilah. Dari kalangan Mu'tazilah. Bahkan ada salah seorang tokoh Mu'tazilah yaitu Ar-Razi, dia menjelaskan, memberikan wajhud dilalah, memberikan pendalilan gitu melalui ayat yang nanti kita akan baca berkenaan dengan penolakan dia terhadap akidah Ahlussunnah mengenai melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanafau ru'yata, maka mereka meniadakan adanya ru'yah, melihat Allah. Wa hiya madhkuratun fil Qur'an. Nah ini Mu'tazilah menyatakan bahwa ru'yatullah itu tidak mungkin terjadi karena disebutkan di dalam Al-Qur'an dalilnya ketidakmungkinan untuk dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah di sini keliru ini. Wa hiya madhkuratun fil Qur'an, sedangkan dia maksudnya melihat wajah Allah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini belum belum kita bahas tentang itu. Sedangkan melihat wajah Allah itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 62, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu maknanya adalah kebaikan yang paling puncak. Oleh karena itu dimaknakan al-husna ini dengan al-jannah, yaitu surga Allah, karena tidak ada kenikmatan yang paling puncak melebihi al-jannah. Kemudian dikatakan wa ziyadah, dan tambahannya. Ini menunjukkan kalimat tambahannya di sini menunjukkan kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga berkenaan dengan melihat Allah, karena ziyadah ini yang dimaksud dalam melihat Allah itu berbeda kenikmatannya. Intinya melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan yang istimewa di samping kenikmatan-kenikmatan lain di dalam al-jannah, di dalam surga. Bahkan dalam hadis yang ditulis di sini di catatan kaki kitab saya ini, terdapat riwayat dari Muslim dalam sahihnya dari sahabat Suhaib radhiyallahu an. Dari Nabi SAW beliau mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulullah tabaraka wa taala, apabila penghuni surga itu semuanya telah memasuki tempatnya di surga, maka Allah tabaraka wa taala berseru mengatakan kepada para penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, adakah di antara kalian yang menginginkan sesuatu yang aku akan tambahkan untuk kalian? Adakah di antara kalian yang menginginkan kenikmatan-kenikmatan tertentu yang akan aku tambahkan kepada kalian? Kata-kata aku tambahkan di sini sesuai dengan ayat dalam surat Yunus tadi, waziyadah sebagai apa? Tambahan. Allah mengatakan azidukum, aku tambahkan kepada kalian. Maka para penghuni surga mengatakan apa? Alam tubayyiq wujuhana, bukankah kau telah mencerahkan wajah-wajah kami? Maksudnya adalah engkau telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kami sehingga kami merasa gembira dengan itu. Kami merasa gembira dengan itu. Engkau telah mencerahkan wajah kami, memutihkan wajah kami, menyempurnakan fisik kami, gitu ya. Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga yang tentunya penuh dengan berbagai macam kenikmatan, yang tidak ada sedikit pun kenikmatan yang terbersit dalam pikiran dan hati orang-orang yang menghuni surga, kecuali pasti Allah akan memberikannya. Seperti hadis yang menceritakan tentang kisah penghuni surga yang melihat burung yang indah di surga, kemudian dia berpikir dalam hatinya,
Ini burung kalau jadi makanan tentu lezat. Akhirnya tidak beberapa lama ya, burung yang dilihat itu langsung terhidang menjadi makanan yang lezat di hadapan penghuni surga ini. Jadi apapun yang diinginkan oleh penghuni surga, bahkan hanya angan-angannya mereka sekalipun, itu akan Allah berikan ya. Allah akan memberikannya. Maka kemudian apa? Wa tunjina minan nar, dan kau telah menyelamatkan kami dari siksa neraka ya. Artinya di sini sudah penghuni surga ini puas gitu ya dengan berbagai macam nikmat surga yang dirasakan, karena sudah tidak ada lagi keinginan apapun yang ada yang diinginkan oleh mereka yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan oleh Allah. Maka kemudian Allah mengatakan, Nabi mengatakan fayakshiful hijab, maka Allah pun menyingkap al-hijab, menyingkap hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal. Maka tidak ada yang diberikan kepada mereka sesuatu pun yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka azza wa jal. Nah, ini menunjukkan keistimewaan apa? Kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika mengatakan kenikmatan surga itu dengan al-husna, kemudian kenikmatan melihat Allah itu az-ziyadah, tambahan, bonusnya, nah gitu ya, bonusnya. Sehingga seakan-akan kenikmatan melihat Allah itu berbeda dengan kenikmatan yang dirasakan di dalam surga, nah gitu. Kalau semisal kenikmatan itu serupa, maka tentu Allah tidak perlu menambahkan kata-kata waziyadah dan tambahannya, tidak perlu. Karena sudah masuk kategori al-husna, sesuatu yang pada puncak kebaikannya. Sehingga tentu nggak ada istimewanya kan gitu. Tapi kalau dikatakan az-ziyadah, ini menunjukkan adanya keistimewaan melihat Allah. Oleh karena itu ditegaskan oleh Nabi di sini, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh penghuni surga dari berbagai macam kenikmatan yang dirasakan di dalam surga itu, melebihi dari melihat Tuhan mereka. Artinya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang paling puncak, yang paling tinggi. Ya, kemudian Allah taala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berfirman, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan al-husna, puncak kebaikan yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya yaitu berupa melihat Allah azza wa jalla. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman dalam surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang akan mereka inginkan di dalamnya, yaitu surga. Apapun yang dikehendaki, yang diinginkan oleh mereka, pasti akan Allah sediakan, Allah berikan. Wa ladaina mazid, dan di sisi kami terdapat tambahannya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita perhatikan beberapa ayat yang membicarakan tentang melihat Allah ini, Allah selalu menyebutkan sebagai tambahan, sehingga ini merupakan kenikmatan yang istimewa, yang bahkan melebihi kenikmatan dalam surga. Wal mazidu huwa an-nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Yang tambahan yang dimaksud di sini adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam suratul Qiyamah Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari kiamat nanti nadhirah. Nadhirah itu minan nudrah, yaitu wahyal baha, cemerlang, tampak berseri-seri, elok wajahnya, ganteng-ganteng lan ayu-ayu gitu ya. Wajahnya benar-benar tampak bercahaya. Ya. Ila rabbiha nadhirah, dalam kondisi yang seperti itu ditambahkan lagi di situ ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka itu dalam keadaan melihat ya. Kepada Rabbnya mereka melihat. Kemudian ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im ya, Al-Mutaffifin ayat 24 ya, Allah mengatakan engkau mengetahui pada wajah-wajah mereka nadratan na'im ya. Jadi kecermelangan wajah itu karena apa? Kenikmatan. Karena kenikmatan. Kemudian disebutkan di sini ila rabbiha nadhirah tadi pada surah Al-Qiyamah dengan dhat ay bi absariha tanzuru ila Allah jalla wa ala, yaitu dengan mata mereka melihat
Allah Jalla wa Ala. Yatana'amuna bidzalika ashadda mimma yatana'amuna bina'imil jannah. Mereka menikmati pandangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi dari apa yang mereka nikmati dari kenikmatan-kenikmatan di surga. Hadza fil Qur'anil Karim. Ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Fi suratil Mutaffifin qala fil kuffar. Sedangkan di dalam suratul Mutaffifin Allah berfirman kepada orang-orang kafir, kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Allah mengatakan sesungguhnya pada hari itu, pada hari kiamat, mereka orang-orang kafir itu lamahjubun, benar-benar apa? Dihalangi dari melihat Tuhan mereka, melihat Allah Subhanahu wa taala. Mahjubun an ru'yatillah, ya. Mereka itu terhalangi dari melihat Allah. Fa idza kana al-kuffaru mahjubina an ru'yatillahi fa hadza dalilun ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum 'azza wa jalla. Maka ketika orang-orang kafir itu terhalangi dari melihat Allah, maka ini adalah dalil bahwasannya orang-orang beriman itu tidak terhalangi dalam melihat Rabb mereka, ya. Orang-orang kafir terhalangi, sedangkan orang-orang beriman tidak terhalangi dari melihat Allah. Wa dzalika li anna al-mu'minina amanu bihi fid dunya wa lam yarauh. Yang demikian itu karena orang-orang beriman itu mengimani Allah di dunia di saat mereka dalam keadaan tidak bisa melihat Allah, tapi mereka iman kepada Allah meskipun mereka tidak melihatnya. Bal i'tamadu 'ala al-barahini fa amanu bihi. Ya. Akan tetapi mereka berpegang teguh atas apa? Al-barahin, berbagai macam bukti-bukti, keterangan-keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beriman dengan itu. Ya, mereka hanya mengandalkan apa? Berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi mereka, orang-orang beriman ini, ya. Mereka berpegang teguh dengan berita-berita itu, kemudian mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqu rusulah, mereka membenarkan utusan-utusan Allah. Fa amanu bihi wa lam yarauhu fid dunya, maka mereka beriman kepada Allah sedangkan mereka tidak melihat Allah di dunia. Fa akramahumullahu fil jannah fatajalla lahum wa ra'awhu 'ayanan, maka Allah memuliakan mereka di dalam surga. Fatajalla, maka Allah menampakkan diri kepada mereka dan mereka pun bisa melihat Allah dengan pandangan mata mereka. Kalau ini misalnya dimaknakan pandangan kepada Allah itu adalah pandangan bersifat maknawi dalam arti melihat Allah dengan hatinya, ya, maka tidak ada istimewanya. Kenapa? Karena di dunia pun orang-orang beriman yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hatinya, gitu. Ya. Tentu ini bukan sesuatu yang dikategorikan sebagai ziyadah dalam apa? Balasan kebaikan. Ya. Kemudian dikatakan di sini lamma amanu bihi fid dunya wa lam yarauhu. Ketika mereka orang-orang beriman mengimani Allah di dunia sedangkan mereka tidak bisa melihat Allah. Wa ammal kufar lamma kafaru bihi fid dunya hajabahumullahu an ru'yatihi yaumal qiyamah jazaan lahum. Ya, adapun orang-orang kafir, ya, mereka ingkar kepada Allah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menutupi mereka dari melihatnya pada hari kiamat sebagai balasan untuk mereka. Al jaza min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ya. Ketika orang-orang beriman mengimani Allah meskipun mereka belum bisa melihat Allah di dunia, maka kelak akan mendapat balasan berupa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kafir ingkar kepada Allah dengan hati mereka, maka nanti mereka benar-benar akan terhalangi pandangan mata mereka dari melihat Allah. Wa minasyubahi allati i'tamada 'alaiha al-mu'tazilah. Nah, ini baru masuk ke pembahasan syubhat yang disampaikan oleh Mu'tazilah. Wa man qala biqaulihim, dan siapa saja yang berpendapat seperti pendapat mereka. Annallaha ta'ala qala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, lantarani, dalam ayat surat Al-A'raf ayat 143. Allah mengatakan kepada Musa, lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Dalam firman Allah Ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina,
wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Jadi ketika Musa datang ke tempat yang telah kami janjikan, wa kallamahu rabbuhu, dan telah Rabbnya ajak bicara Musa ini, maka Musa memberanikan diri mengatakan rabbi arini anzur ilai, wahai Tuhanku, ya, tampakkanlah dirimu supaya aku bisa melihat engkau, supaya aku bisa melihat engkau. Ini saya mau tanya ya, Nabi Musa kan mengatakan rabbi arini anzur ilai, gitu ya, wahai Rabbku, tampakkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Apa bedanya permintaan Musa dengan permintaan umatnya? Yang mana umatnya yang telah terpilih dari kalangan Bani Israel, yang mereka kemudian nanti akan mendapatkan apa? Taurat itu ya, perjanjian untuk berpegang teguh dengan Taurat. Mereka kan mengatakan faqalu arinallaha jahratan fa akhadtuhum as-sa'iqatu bidzulmihim. Ya, mereka ya Bani Israel mengatakan arinallah, ya, wahai Musa, tolong tampakkan Allah kepada kami secara nyata. Tapi kemudian disiksa oleh Allah SWT mereka, ya, dengan apa? Dengan disambar petir sampai kemudian mereka dihidupkan kembali. Nah, pertanyaan saya di sini, apa bedanya permintaan Bani Israel untuk melihat Allah dengan permintaan Musa untuk melihat Allah SWT? Kalau Musa meminta kepada Allah, Allah jawab baik-baik, lantaroni, kamu nggak bisa lihat aku, tidak disiksa sama Allah. Tapi kalau Bani Israel yang minta kok disiksa, apa alasannya? Tidak percaya. Jadi permintaan Bani Israel itu disebabkan karena apa? Kekufurannya kepada Allah. Sedangkan permintaan Musa itu adalah bukan berdasarkan kekufuran, tapi keinginan Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, didasari oleh iman kepada Allah. Itu perbedaannya. Ya, itu perbedaannya. Qala lan tarani, kata Allah, lan tarani, kamu enggak bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah gunung itu. Apabila gunung itu masih tetap kokoh berdiri di tempatnya, maka kelak engkau akan bisa melihatku. Ya. Maka falamma tajalla, ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung itu, maka gunung itu hancur, ya, hancur berkeping-keping. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, maka ketika Allah itu tajalla, menampakkan diri kepada gunung. Ada dalam ilmu tasawuf itu berkenaan dengan ini. Allah bertajalli, ya, kepada apa? Orang-orang yang beriman di dunia. Ya, di dunia. Makanya ada sebagian orang yang tersesat yang memahami pemahaman ini dengan keliru, itu mereka menganggap bahwa tajallinya Allah kepada orang-orang beriman, para wali-walinya, itu adalah tajalli bidzat, menampakkan dirinya secara zat di hadapan orang-orang yang menjadi wali ini di dunia, padahal tidak bisa seperti ini. Ya, tidak mungkin. Karena apa? Gunung saja hancur berkeping-keping. Ya. Sehingga meyakini bahwa Allah itu bisa bertajalli kepada hamba-hamba yang khusus, maka ini jelas bertentangan dengan ayat ini, karena Musa saja tidak bisa melihatnya, gitu ya. Namun jika yang dimaksud tajalli itu berkenaan dengan hati, ya, Allah menampakkan kepada hati-hati orang-orang yang menjadi wali-walinya, maka ini perlu dirinci. Karena ada, kalau dalam ilmu tasawuf itu ada pembahasan mengenai ini, ya, bertajallinya Allah kepada orang-orang yang merupakan kekasih-kekasihnya. Ya. Nah, kalau yang dimaksud tajalli di sini adalah menampakkan secara bil qulub, dengan hati, maka tidak mungkin terjadi juga. Ya. Karena Allah meskipun dengan hati juga tidak bisa dilihat secara zatnya. Tapi yang dimaksud apabila tajalli itu yang dimaksud adalah Allah menampakkan keagungannya,
sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Allah itu benar-benar seakan-akan tajalli ya, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan atau melalui ayat-ayat keagungannya Allah Subhanahu wa taala ini, maka yang seperti ini benar ya. Seperti ini benar. Artinya dia bermakrifat kepada Allah itu bukan dengan melihat zatnya, tapi dengan melihat tanda-tanda kebesarannya. Maka ini dibenarkan dalam agama ya, dibenarkan dalam agama. Ja'alahu dakkan ya, maka jadilah Musa itu ya tersungkur pingsan ya. Ja'alahu dakkan, maka bumi gunung tadi itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan kemudian tiba-tiba Musa tersungkur karena pingsan melihat awalnya gunung yang besar itu berdiri tiba-tiba rata menjadi tanah. Falamma afaqa, maka ketika Musa dalam kondisi sadar dari pingsannya, maka dia mengatakan subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Nah, menurut Mu'tazilah ya, seperti yang disebutkan Ar-Razi ya. Ini Ar-Razi ini bukan yang sekarang ya, bukan. Ar-Razi ini tokoh Mu'tazilah zaman biyen gitu loh. Ya. Namanya sama ya, namanya sama. Ya, titisannya. Jadi Ar-Razi tokoh-tokoh di masa dahulu ya, Mu'tazilah di masa dahulu yang kemudian pada akhirnya taubat dia. Bertobat, Fakhrur Razi ya, Fakhrur Razi. Iya, lebih pasnya dikasih ya penyebutan nama yang lengkap, Fakhrur Razi. Sama. Makanya jangan ngomong titisan ya, enggak boleh. Enggak ada keyakinan menitis. Iya. Jadi nitis pemahamannya bener. Ya, jadi ini Fakhrur Razi ini ya, itu menyatakan dari beberapa bagian ayat itu menunjukkan semuanya ini menunjukkan kalau Allah tidak akan pernah bisa dilihat. Singkatnya demikian ya. Sampai kemudian Musa itu sampai bertasbih ya, Maha suci Engkau ya Allah ya, untuk mensucikan Allah dari perbuatan sebelumnya, yaitu permintaan Musa untuk melihat Allah Jalla wa'ala. Maknanya di sini kalau Allah bisa dilihat menurut Fakhrur Razi gitu ya, maka nanti ada sifat kekurangan untuk Allah gitu. Menurut mereka, menurut dia, dan menjadi perwakilan ya untuk aliran Mu'tazilah ya. Kalau Allah bisa melihat, Allah bisa dilihat, Allah bisa dilihat, berarti ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kenapa kok bisa dilihat sama makhluknya? Nah, gitu. Ya. Akan terjadi kekurangan. Makanya kemudian Musa mengucapkan tasbih subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, untuk mensucikan kekurangan berupa apa? Kemampuan manusia untuk melihat Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh Musa tadi itu ternyata memang tidak mampu. Makanya kemudian Musa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya. Ini kalau kita enggak kembali merujuk kepada penjelasan para ulama ahlu sunnah dengan dalil-dalil yang sahih, kita kemakan Pak dengan syubhat-syubhat seperti ini ya, kita kemakan dengan syubhat seperti ini ya. Termasuk juga ketika Musa ya mengatakan tubtu ilaika, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah, wa ana awwalul mu'minin. Ini menunjukkan bahwa permintaan melihat Allah Azza wa Jalla itu dianggap dosa oleh Musa. Kenapa? Karena sesuatu yang kurang ajar, nah gitu. Ya. Sesuatu yang kurang ajar, yang menyelisihi keagungan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilihat menurut Fakhrur Razi itu. Sehingga kemudian Musa bertaubat ya. Musa bertobat dan kemudian tidak minta melihat Allah. Ya, termasuk juga orang-orang Mu'tazilah itu menggunakan ayat yang kita baca tadi di surah An-Nisa ayat 153 mengenai permintaan Bani Israel untuk melihat Allah jahrotan dengan apa? Mata kepala mereka. Maka kemudian apa? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu dianggap sebuah kezaliman. Ya. Mirip dengan apa? Permintaan Musa yang kemudian pada saat Musa
ya, disadarkan oleh Allah tidak mampunya Musa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah permintaan yang mengandung kezaliman, kayak gitu. Sehingga Musa pun apa? Memohon ampun kepada Allah, bertobat, inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar-benar tidak mungkin untuk bisa dilihat. Nah gitu. Belum lagi kata-kata lantaroni tadi ya. Kalau di kitab ini yang disinggung adalah kata-kata lantaroni, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Ya. Nah, dikatakan oleh Syekh di sini, kita kembali pada keterangan Syekh Saleh. Qalu, mereka mengatakan wa hadza dalilun ala anna Allah la yura. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Maka kita katakan na'am hadza fid dunya. Iya, tapi ini hanya di dunia. Gitu ya. Li'anna al-waqi'ata hadhi hasalat fid dunya. Ya karena memang kenyataannya Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Ya. Nahnu muttafiquna ala anna Allah la yura fid dunya. Kita ini bersepakat ya jika apa? Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Fa Musa sa'ala an yarahu fid dunya. Maka Musa itu meminta untuk bisa melihat Allah di dunia. Makanya kemudian Allah mengatakan qala lantarani, ya, Allah mengatakan lantarani, kamu enggak akan bisa melihatku, yakni fid dunya, yaitu di dunia. Kemudian ditambahkan di sini ya jawaban dari Syekh Saleh, wan nafyu bilan la yaqtadi ta'bid. An-nafyu yaitu peniadaan dengan menggunakan lan ini, huruf lan ini. Lan itu artinya tiada, tidak akan gitu ya. Tidak akan pernah, itu lan. La yaqtadi ta'bid itu tidak mengandung konsekuensi peniadaan secara terus-menerus. Peniadaan yang bersifat abadi itu enggak. Ya. Bisa saja dikatakan lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku di dunia saja, nanti di akhirat bisa. Nah gitu. Ya, jadi tidak menunjukkan selama-lamanya tidak bisa Allah itu dilihat. Wa fi lughatil arabi anna nafya bilan la yaqtadi ta'bid. Dalam bahasa Arab bahwa peniadaan dengan menggunakan lan itu tidak selalu apa? Berkonsekuensi meniadakan secara terus-menerus, meniadakan secara abadi. Ya, sebagaimana dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fin Nahwi ya, oleh Ibnu Malik dikatakan wa man yaran nafya bilan mu'abbadan faqaulahu rududa wa siwahu fa'duda. Ya, siapa yang memandang bahwasanya peniadaan dengan lan itu adalah bersifat selamanya, maka ya bantahlah perkataannya. Ya, artinya perkataannya itu menyelisihi yang lain. Ya. Ai anna lan la taqtadi nafyan mu'abbad. Ya. Intinya adalah kata lan itu tidak selalu menunjukkan peniadaan yang bersifat selamanya. Sehingga kata-kata lantarani itu hanya dimaknakan di dunia, tapi nanti di akhirat Allah bisa dilihat. Berdasarkan dalil yang lainnya. Karena metodologi ahlu sunnah dalam menetapkan segala sesuatu dalam perkara agama itu adalah menjamak, mengumpulkan semua dalil-dalil yang membicarakan tentang permasalahan yang sama. Sedangkan ya kelompok-kelompok yang tersesat itu biasanya hanya mengambil sebagian dan menolak sebagian. Ya, dalam kitab Mafatihu fil fiqh kalau tidak salah judulnya, saya lupa, kitab Mafatihu fil fiqh atau serupa dengan itu ya, Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau punya buku judulnya kurang lebih seperti itu, kunci dalam memahami agama. Itu yang bab pertama itu beliau menyinggung itu. Dalam memahami agama itu harus apa? Mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada. Jangan seperti orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah. Orang-orang Khawarij hanya mengumpulkan dalil-dalil tentang ancaman, orang-orang Murji'ah hanya mengumpulkan dalil-dalil tentang ampunan, ya, nikmat-nikmat dan semacamnya. Yang terjadi apa? Menyimpang keduanya. Yang satunya ekstrim dalam menetapkan ya nasib orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu sampai nggak diampuni oleh Allah. Kalau orang itu melakukan dosa besar, keadaannya
itu sama dengan keadaan orang kafir. Kenapa? Karena hanya menitik beratkan pada dalil-dalil yang membicarakan tentang ancaman dan siksaan. Orang-orang Murji'ah malah sebaliknya, bahwa dosa-dosa besar sekalipun selama bukan kekufuran atau kesyirikan itu tidak bisa mempengaruhi iman sama sekali. Sehingga imannya peminum khamr sama dengan imannya Jibril dan Mikail, itu sama. Ya, wala'iyadzubillah. Sehingga yang terjadi apa? Mereka ya meremehkan dosa-dosa akhirnya. Ini sudah masuk Isya ya? Iya, silakan azan dulu.
Ya, kita lanjutkan perkataan Syekh ya. Ay anna lan la taqdadi nafyal mu'abbad, yaitu huruf lan itu atau tidak akan itu ya. Itu adalah tidak selalu berkonsekuensi menjadi peniadaan yang bersifat abadi. Dan dalilnya juga bahwasanya Allah berfirman kepada orang-orang Yahudi, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka hendaklah kalian mengharap kematian jika kalian memang benar ya, memang benar dalam pernyataan kalian. Walan yatamannauhu abadan, dan ternyata apa? Mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mati selama-lamanya. Ya, ma'annahu ja'a annahum fil akhirati yatamannawna al-mauta liyastarihu minal adab. Ya, bersamaan dengan apa yang Allah ceritakan tentang keadaan mereka di akhirat, mereka nanti menginginkan ya, berangan-angan untuk mati saja supaya bisa beristirahat dari azab ketika mereka di dalam neraka. Ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Mereka orang-orang Yahudi yang disiksa oleh Allah SWT, mereka menyeru kepada Malik. Ya, Malik ini penjaga neraka ini ya. Liyaqdi alaina rabbuka, agar supaya Rabbmu itu hendaklah mencabut nyawa kami saja, membuat kami mati saja, sudah selesai urusannya, supaya tidak terasa siksaannya. Jadi tolabul maut, mereka meminta kematian. Nah, ini bukti atau dalil yang menunjukkan bahwa kalimat kata lan ya, kata lan itu laisat linafil mu'abbad, ya, tidak meniadakan dengan bentuk yang selamanya. Hadza huwa muqtadal lughatil arabiyyah. Ya, ini adalah berkaitan dengan bahasa Arab. Wa muqtada ma dalla alaihi al-Qur'an, dan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim. Kemudian mereka juga mengatakan di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak akan bisa dilihat itu adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 103. Allah mengatakan la tudrikuhul absar wa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa diliputi oleh pandangan mata manusia, sedangkan Allah meliputi pandangan mata-mata manusia. Ayat ini ya, ayat ini adalah ayat untuk menggambarkan apa? Kesempurnaan sifat Allah, kesempurnaan sifat Allah, menggambarkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut orang-orang Mu'tazilah ya, orang-orang Mu'tazilah itu berkeyakinan jika ayat ini dimaknakan kepada bisa dilihatnya Allah pada hari kiamat, tentu ayat ini tidak akan mengandung pujian untuk Allah SWT. Ya, karena ayat ini mengandung pujian. Apa pujiannya? Yaitu Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Pujiannya dalam ayat itu seperti itu. Memang kalau kita lihat secara sekilas gitu ya, kalimat la tudrikul absar wa yudrikul absar memang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Pandangan mata tidak akan bisa meliputi Allah, sedangkan Allah meliputi pandangan mata manusia. Ya. Seakan-akan secara sekilas kita akan melihat bahwa ayat ini benar-benar menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat kapanpun juga. Maka dikatakan Syekh, naqulu lahum, kita mengatakan kepada mereka, hadza laisa nafyan lirru'yah. Ini bukan peniadaan terhadap melihat Allah di akhirat. Wa innama huwa nafyun lil idrak. Sesungguhnya ini hanyalah meniadakan kepada yang namanya idrak. Idrak itu apa sih? Al-idrak disebut di sini adalah al-ihatah, meliputi. Ya, sehingga yang dimaksud ayat ini, kamu tidak akan pernah bisa dengan pandangan matamu melihat seluruh zat Allah, itu nggak bisa. Ya jelas, nggak mungkin gitu. Bahkan orang-orang yang menetapkan ru'yatullah nanti di akhirat itu tidak meyakini bahwa nanti Allah itu dilihat secara keseluruhan zatnya, enggak.
Karena tidak mungkin. Ya. Orang-orang yang beriman nanti masuk surga melihat Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang Allah izinkan mereka untuk bisa melihat dari zatnya, bukan seluruh zatnya. Karena sekali lagi tidak mungkin mata yang kecil itu mampu untuk melihat sesuatu yang maha agung secara zatnya. Tidak mungkin. Tapi Allah akan menghendaki ya, orang-orang yang beriman itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah taala izinkan dari zatnya. Mana dari bagian zatnya yang bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Makanya di sini peniadaannya idrak, meliputi pandangan keseluruhan gitu kepada keseluruhan zat Allah. Jelas ini ya tidak mungkin terjadi. Maka la tarahul absar ya. Allah tidak mengatakan kamu tidak bisa melihat dengan mata pandangan mata itu tidak akan bisa melihat Allah. Allah nggak berfirman seperti itu. Tapi Allah mengatakan Allah itu tidak bisa diliputi oleh pandangan mata. Diliputi itu maksudnya apa? Melihat secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau al-idrak itu kalau bahasa ini ya, makna bahasa. Idrak itu kita melihat misal benda ini ya, benda ini kita jangan benda ini enggak. Nah, kalau ru'yah itu pokoknya ada gini kita lihat, itu ru'yah namanya. Tapi kalau idrak itu gini. Ini benda ya. Nah, kita lihat semuanya, ini idrak namanya. Ini al-idrak namanya. Ya. Semuanya dari sisi manapun kita bisa melihatnya, itu namanya al-idrak. Tapi kalau ru'yat, nah kita melihat, nah namanya melihat begini saja kan sesuai dengan apa yang kita tujukan mata itu kepadanya, yaitu yang kita bisa lihat. Adapun mungkin di baliknya sini tidak bisa kita melihatnya. Itu kalau melihat maknanya. Ya. Bisa dipahami ya. Sedangkan al-idrak nggak mungkin ada satupun makhluk siapapun juga hatta Jibril sekalipun ya, melakukan idrak kepada Allah dengan pandangannya itu tidak mungkin. Makanya Allah meniadakan apa? Al-idrak pada pandangan makhluk. Qala la tudrikuhu wa nafyul idrak ghairu nafyir ru'yah. Meniadakan al-idrak itu tidak meniadakan ru'yah. Fal absaru tarahu lakinnaha la tudrikuhu. Mata itu nanti akan bisa melihat Allah tapi tidak bisa meliputi Allah. Yani la tuhitu bihi. Tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal idrak wa maka makna idrak itu adalah al-ihatatu billahi jalla wa ala, yaitu meliputi zat Allah jalla wa ala. Ya. Fahum wa in ra'auhu fil jannah la yuhituna bihi subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka orang-orang beriman kelak melihat Allah di surga, tapi mereka tidak mungkin bisa melihat Allah secara keseluruhan ya. Dari berbagai macam sisi tidak bisa. Fal manfiyu huwal idrak alladhi bi ma'na al-ihatah. Maka peniadaan di sini adalah al-idrak yang maknanya adalah meliputi. Fahiya tarahu lakinnaha la tudrikuhu. Maka ya, mata manusia beriman nanti itu bisa melihat Allah tapi tidak bisa meliputi Allah. Lakinnaha tarahu bimujibil adillah. Akan tetapi mata itu bisa melihat Allah itu didasari oleh apa? Keterangan-keterangan yang telah dijelaskan oleh dalil-dalil yang sahih. Wal jam'u bainan nususi huwal wajib. Nah ini menjamak di antara berbagai macam dalil-dalil itu adalah wajib hukumnya supaya bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar. Nah Mu'tazilah itu mengambil dalil-dalil yang terkesan Allah tidak bisa dilihat saja. Dia meniadakan dalil-dalil yang menunjukkan Allah bisa dilihat. Yang terjadi akhirnya apa? Ya, pemahamannya keliru. Ya, kalau ahlu sunnah menerima semua dalil dan menempatkan dalil semuanya pada tempatnya. Terkadang satu dalil itu menafsirkan dalil yang lain, sehingga dengan demikian akan ditemukan apa? Pemahaman yang sebenarnya terhadap ayat atau hadis Nabi SAW. Idza hasala syai'un minal ikhtilafi bainan nususi famahma amkanal jam'u fayujma'u bainaha. Jika ada sesuatu yang didapati dari perselisihan di antara dalil-dalil, kesannya begitu ya. Ada dalil ini kok bicara begini, dalil ini berbicara seperti ini. Seperti dalil ini ru'yatullah.
Di satu sisi menemukan dalil yang menunjukkan bahwa Allah nggak bisa dilihat, tapi di sisi yang lain ada dalil-dalil sahih juga yang menunjukkan Allah bisa dilihat. Nah, maka dikumpulkan dalil-dalil ini, dijamak ya, dua sisi dalil ini, sehingga akan bisa ditemukan kesimpulan yang benar. Wa hadza wadihun walhamdulillah. Dan ini adalah sesuatu yang jelas, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa kalamullahi la yatanaqadu abadan. Firman Allah itu tidak ada yang kontradiksi sama sekali ya. Selama-lamanya nggak ada yang kontradiksi. Akan tetapi yufassiru ba'duhu ba'dan, akan menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Nah ini loh Pak, pentingnya kita belajar akidah atau usul ya dalam agama itu ini, supaya kita tidak terjebak pada pemahaman yang salah ya. Supaya tidak terjebak dengan pemahaman yang salah. Amma alladhi ya'khudhu ayatan wa yatrukul ayatal ukhra fa hadha min ahli zair. Adapun yang mengambil satu ayat dan meniadakan ayat yang lain, maka ini adalah termasuk dari golongan orang yang tersesat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 7, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada kecondongan kepada penyimpangan, maka mereka itu akan mengikuti apa yang samar darinya ya. Orang-orang itu kalau memang keinginannya itu untuk menambah iman, gak mungkin dia akan mencari sesuatu yang samar-samar, mesti dia akan berusaha untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang pasti kan gitu. Sesuatu yang jelas. Nah, apa tujuannya mereka mengikuti yang samar-samar ini? Ibtigha'al fitnah, untuk cari-cari fitnah saja, cari-cari keburukan. Wabtigha'a ta'wili, atau mencari takwilnya. Ya, atau mencari takwilnya. Fal Quran yustadallu bihi kullihi, maka Al-Quran itu memberikan apa? Petunjuk semuanya. Kullun min indi rabbina, semuanya itu berasal dari sisi Rabb kami. Kama yaqulu rasikhuna fil ilmi, sebagaimana orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan demikian. Ya, fayufassirul Qur'anu ba'duhu ba'dan, maka Al-Quran itu menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wala yakhtalifu abadan, dan tidak ada yang berselisih selama-lamanya. Lianna Allah nafa'anhu al-ikhtilaf, karena Allah itu meniadakan darinya perselisihan. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surah An-Nisa 82. Ya, apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an ini, dan kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah ya, jika Al-Quran itu adalah berasal dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapati di dalam Al-Quran itu perselisihan yang sangat banyak ya. Akan tetapi karena terkadang orang-orang itu tidak mengembalikan pemahaman Al-Quran itu kepada para ulama, berusaha untuk ya, memahaminya sendiri misalnya, padahal perangkat ilmu untuk memahami Al-Quran itu misalnya belum memadai ya, sehingga yang terjadi adalah justru ya, pemahaman yang keliru. Fa idza ashkalat 'alaika ayatun fa innaka taltamisu fil Qur'ani ma yufassiruha. Apabila ya, engkau mendapati ada ayat yang menyulitkan kamu, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu mencari dalam Al-Qur'an apa yang bisa menafsirkan ayat tersebut. Karena terkadang satu ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Fa in lam tajid fa innaka tadhhab ila sunnah. Kalau kamu tidak mendapatinya, maka hendaklah engkau melihat kepada sunnah, kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Tajid fi sunnah ma yufassiruha. Kau akan mendapati di dalam sunnah itu sesuatu yang menafsirkan ayat tersebut. Fa in lam tajid fi sunnah, kalau kamu tidak mendapatinya di dalam sunnah, ma yufassiruha, apa yang menafsirkannya, fa innaka tadhhab ila aqwalis sahabah, maka engkau hendaklah menuju kepada perkataan para sahabat yang mana mereka meriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau akan mendapati di dalam perkataan mereka sesuatu yang menafsirkan ayat yang sulit bagimu untuk memahaminya. Jadi caranya demikian, gitu ya. Awal kita mendapati ayat
kita tidak memahami ayat itu, maka kita cari ayat yang lain yang menafsirkannya. Kalau tidak kita dapati, maka kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita melihat di dalam sunnah adakah keterangan yang menafsirkan ayat tersebut. Sebetulnya dengan kita mencukupkan diri Quran Sunnah, jika kita melalui metodologi yang benar gitu ya, yaitu metodologi para sahabat, itu kita sudah cukup sebetulnya. Maksudnya kita mesti akan menemukan jawabannya ya. Tapi terkadang ya kita mungkin kurang bisa memastikan gitu ya, apakah benar ini penafsirannya ataukah tidak, sehingga kita membutuhkan apa? Keterangan dari para sahabat. Nah, para sahabat meriwayatkan itu juga dari Rasulullah SAW ya. Makanya terkadang para sahabat terkadang ketika menjelaskan ayat itu begini maksudnya, itu kadang-kadang disebutkan dalil hadisnya ya. Terkadang disebutkan dalil hadisnya demikian ya. Begitu. Atau terkadang akan dimunculkan apa? Ayat Al-Quran yang menafsirkannya. Makanya kadang kalau kita baca penafsiran Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, kadang-kadang seperti itu disebutkan juga apa? Dalil-dalil yang menjelaskannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun itu tidak selalu demikian. Jadi merujuk kepada para sahabat ini adalah perkara yang wajib agar supaya tidak salah dalam memahami. Kemudian Al-Quran walillahil hamd mahfuzun fi lafzihi wa fi ma'nah. Al-Quran itu terjaga dalam lafaz dan maknanya ya, sehingga tidak ada apa? Kontradiksi dan sesuatu yang saling berbenturan. Namun yang kontradiktif itu justru apa? Pemahaman manusia terhadapnya ya, pemahaman manusia inilah yang menjadikan seseorang terkadang keliru dalam memahami Al-Quran. Tapi Al-Qurannya sendiri nggak ada kekeliruan di situ ya, tidak ada kekeliruan sama sekali di dalamnya. Wa kadzalikal muta'alimun ya, demikian pula apa yang dilakukan oleh orang-orang yang muta'alimun. Muta'alim, apa muta'alim itu? Kemeru. Kok ngerti sampean kalau ini maknanya kemeru? Ya. Alladzina lam yadrusul ilma, yang mana mereka itu tidak belajar ilmu, walam ya'khudhu qawaidal istidlal wal madarik. Mereka juga tidak mengambil kaidah-kaidah dalam berdalil. Ya, yastadiluna bila fiqhin, mereka ya, berdalil dengan tidak pakai fikih, tidak pakai apa pemahaman yang benar. Sehingga mereka menetapkan ya segala sesuatu itu yang belum pernah ditetapkan oleh sebelum mereka ya. Seorang pun dari ahli ilmu, penetapan yang baru. Contoh apa? Ada sekarang itu seorang yang membawa pembahasan tasawuf modern, bikin buku yang kontroversial. Ternyata akhirat tidak kekal, ternyata sholat duha di malam hari, sholat tahajud di pagi hari. Itu ya. Loh, kalau antum misalnya nggak memiliki ilmu tentang itu, antum termakan loh baca itu. Saya pertama kali baca buku ternyata akhirat tidak kekal, saya kan kaget ya. Waktu itu buku itu muncul pada saat saya masih ya belum paham betul dengan agama. Saya baca itu hampir saja saya termakan. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk saya. Ya. Jadi dalam buku itu kan dia menukil beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya apa namanya kehidupan akhirat itu sesuai dengan kehendak Allah. Artinya seakan-akan kalau dibaca letterleks ayatnya dengan kemudian dipelintir sama penulis, itu kita akan memahami kalau akhirat itu memang nanti ada batas akhirnya. Surat apa itu Ustaz ya? Surat Al-A'raf mungkin ya, yang mengatakan illa ayyasha Allah atau apa itu ya ayatnya, saya lupa ayatnya itu. Madamatis samawati wal ardi itu loh. Iya. Itu surat apa itu? Surat. Jadi intinya dalam ayat tersebut Allah berbicara tentang surga, tentang neraka. Diikat dengan apa? Kalimat madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Berarti kalimat ini menunjukkan, kata penulis,
menunjukkan bahwasanya batas kehidupan akhirat itu ada. Kenapa? Karena Allah mengatakan madamati samawatu wal ard, selama langit dan bumi masih ada, nah gitu. Ya. Padahal kalau kita lihat di tafsir, ya, kita kembalikan ke tafsir para ulama, kita langsung ngerti maknanya. Apa kalimat madamati samawati wal ard? Ternyata karena Quran ini turunnya kepada orang Arab pertama kali, maka pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab harus mengembalikan kalimat-kalimatnya itu kepada kebiasaan orang Arab dikala Quran itu diturunkan. Jadi orang-orang Arab dulu kalau ingin mengatakan sesuatu itu tidak ada batasnya alias abadi, itu selalu mengatakan madamati samawati wal ard. Ya. Saya cinta sama kamu selama-lamanya. Nah, itu orang Arab itu ditambahkan madamati samawati wal ard begitu. Selama langit dan bumi masih ada. Itu maksudnya adalah selama-lamanya, nah gitu. Nah kan sangat bertentangan jauh kan gitu. Lah apalagi kemudian penulis hanya berpedoman pada apa? Quran dan terjemahannya. Nah, kan begitu. Tidak berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa Arab atau kebiasaan orang Arab dalam menggunakan kiasan-kiasan atau ungkapan-ungkapan mereka. Sehingga yang terjadi adalah justru malah ya, jauh sekali ya, pemahamannya. Ya, pemahaman yang benar adalah menetapkan keabadian akhirat. Ya. Kemudian justru kesimpulannya dari Quran terjemah ya, itu apa? Menurut dia adalah akhirat tidak kekal. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa yang salah bukan ayat Al-Qur'annya, tapi yang salah adalah cara memahaminya. Makanya kemudian nggak ada ahli ilmu sama sekali, bahkan wallahu alam ya, saya tidak pernah menemukan juga orang yang tersesat di zaman dulu yang mengatakan akhirat itu tidak kekal. Ada nggak kira-kira antum pernah nggak menemukan kelompok yang mengatakan ternyata akhirat tidak kekal di masa dahulu? Orang Syiah pernah nggak mengatakan? Kayaknya nggak pernah. Iya. Iya. Akhirnya apa? Benar kata Syekh di sini. Ya. Wa yuthbituna asya'a ma athbataha qablahum ahadun min ahli ilmi. Mereka menetapkan sesuatu ya, yang mana tidak pernah seorang pun dari ahli ilmu itu menetapkannya sebelum mereka. Ya. Muncul apa? Atabil ajaibi. Dia datang dengan sesuatu yang aneh. Bisa babil jahli wat ta'alum, disebabkan karena kebodohan dan sok keminter gitu ya. Fahadhil qadaya 'azimah ya, maka ya permasalahan ini permasalahan besar, bukan permasalahan kecil. Ya, tahtaju ila ta'allumin ya, membutuhkan kepada belajar, wa ila diqqatin ya, membutuhkan kepada apa? Ketelitian ya, kedalaman pengetahuan. Li'anna al-aqidata hiyal aslu, karena yang namanya akidah itu adalah sesuatu yang menjadi pokok dalam beragama. Kalau ya seseorang salah dalam pokoknya ya, atau salah dalam memahami pokoknya, maka hilang pokoknya ini. Dikhawatirkan malah apa? Tidak di atas akidah yang benar. Fa hadza hasilu khilafin nasi fi ru'yatillahi azza wa jalla yaumil qiyamah. Inilah yang terjadi pada perselisihan manusia dalam melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat. Fallahu la yura fid dunya, Allah tidak dilihat di dunia, wa innama yarahul mu'minuna fil akhirah. Ya, sesungguhnya Allah itu hanya bisa dilihat orang-orang beriman di akhirat, wa yuhjabu anhul kafirun, dan orang-orang kafir itu ya, dihalangi dari melihat Allah. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah, beriman kepada melihat Allah pada hari kiamat. Limadza qala yaumal qiyamah, kenapa beliau mengatakan hari kiamat? Li'annahu la yura jalla wa ala fid dunya, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Kemudian perkataan beliau, yarawnallaha azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim, mereka melihat Allah azza wa jalla dengan mata kepala mereka. Ya. Qala bi'ayuni ru'usihim nafyan li ta'wilil ladzina yaqulun ma'na yarawna rabbahum ay biqulubihim la bi absarihim. Jadi disebutkan bi'ayuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Ini adalah bentuk peniadaan terhadap takwil orang-orang yang mengatakan bahwa makna melihat Tuhan mereka itu adalah dengan hati mereka. Melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata. Ya, sehingga ini ditiadakan ya.
dengan kalimat bi'ayuni ru'usihim, dengan menegaskan bahwa Allah kelak dilihat dengan pandangan mata. Ya, qauluhu, perkataan Imam Al-Barbahari, wa huwa yuhasibahum bila hajimin wala turjuman, dan dia Allah akan menghisap mereka dengan tanpa hajib, ya, dengan tanpa adanya pembatas, wala turjuman, dan tanpa ada penerjemahnya. Ai fi yaumil qiyamah 'indal hisabi yakhlul 'abdu bi rabbi wa yuhasibuhu Allahu 'ala a'mali bi lughatihi allati yafhamuha al-'abdu. Pada hari kiamat ketika hisab, seorang hamba itu akan diajak berdua dengan Allah, gitu ya, berdua-dua dengan Allah. Kemudian Allah menghisapnya atas amal-amalnya dengan bahasa yang dipahami oleh seorang hamba tersebut. Ya, namanya Allah yang menciptakan bahasa, ya. Allah mudah untuk berbicara dengan makhluk dengan bahasa yang dipahami oleh makhluk. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menghisap seorang hamba ini dengan keadaan rahasia. Orang-orang beriman itu ditutupi aibnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ya, berbeda dengan keadaan orang-orang kafir. Ya, akan ditampakkan oleh Allah, ya, kehinaannya di dunia maupun di akhirat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara Allah dengan hambanya itu penerjemah. Apa at-turjuman? Huwa alladhi yanqulul ma'na min lughatin ila lughatin ukhra. Orang yang mentransfer makna dari satu bahasa kepada bahasa yang lain, maksudnya penerjemah. Kalladhi yanqulul ma'na min al-lughatil injiliziyyati ila al-lughatil arabiyyah wal aksi li'anna al-lughati katsiratun. Ya, seperti orang yang mentransfer makna dari bahasa Inggris kepada bahasa Arab atau sebaliknya. Ya, maksudnya adalah penerjemah. Li'anna al-lughati katsiratun, karena bahasa itu sangat banyak. Ya, jadi intinya di sini, ya, bahwa orang-orang yang meniadakan melihat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat itu salah kaprah dalam memahami dalil, atau mereka tidak mengumpulkan seluruh dalil sehingga kemudian tidak menghasilkan pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil tersebut. Ya, dan itu adalah salah satu di antara sekian banyak metodologi orang-orang yang menyimpang, ya, di dalam beragama, mengambil sebagian dan menolak sebagian. Ini persis seperti apa penyimpangan orang-orang ahlul kitab zaman dahulu. Mereka mengambil sebagian dan menolak sebagian. Ya, sehingga kalau kita perhatikan orang-orang atau kelompok di masa-masa umat Muhammad SAW ini itu mengikuti jejaknya siapa? Orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Penyimpangan mereka itu tidak akan pernah keluar dari apa? Penyimpangan Yahudi dan Nasrani. Ya, cara penyimpangannya itu sama. Oleh karena itu dalam suratul Fatihah itu kita selalu berlindung kepada Allah dari apa? Jalannya mereka yang pernah tersesat di masa dahulu. Jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, 7:30 ya. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.